Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an ala ashrafi khalqihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahilladzi ja'alana min hamalatil Qur'an. Walhamdulillahilladzi جعلنا من أمة القرآن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammad. Puji syukur kita haturkan kepada Rabbul Alamin, Allah pencipta, penjaga alam semesta. Tidak ada angin yang bertiup, tumbuhan yang tumbuh bergerak, hewan-hewan yang berpindah, kita yang tumbuh besar di bumi ini, kecuali semuanya diatur secara rapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu syukur kita kepadanya, kita dijadikan ummatul Quran, umat yang diturunkan Al-Quran. Dan salawat dan salam mari kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sering kita dengar sedari kecil. Sayyidah Aisyah ditanya, apa akhlak baginda? Jawaban beliau masih ingat? Khuluquhul Quran. Itu bahasa lain aja. Sebenarnya hakikatul Quran itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan Quran tapi tidak ada Nabi Muhammad. Ada nggak Qurannya? Nggak ada. Karena Al-Quran itu hanya layak turun kepada sir qalbunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beruntung kita menjadi umat beliau. Oleh karena itu sholawat itu wajibnya mutlak, tapi ghair muayyan, ghair muhaddad, waktunya tidak dibatasi kecuali di dalam sholat itu dibatasi menjadi rukun, tapi umum ya, secara umum itu wajib. Meskipun sebagian ahli fikih masih ada yang mengatakan sholawatu ala nabi mustahabbah, itu khata' ba'du ahli zahir, kekeliruan sebagian ahli zahir. Salawat itu hukumnya wajib, tapi wajibnya mutlak. Itu aja bedanya ya. Kenapa? Salawat itu min babis syukur, wasyukru wajibun. Salawat itu babnya bab syukur. Dalilnya apa? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih, bersyukur kepada makhluk, maka belum dihitung bersyukur kepada Khalik. Lalu zat siapakah selain Allah? Makhluk manakah yang kita paling pantas berterima kasih? Tentulah beliau Abul Arwah, Abul Alamin, Al-Ab Al-Akbar, begitu dalam kitab-kitab sirah. Ayahanda agung, sumber alam semesta, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama, semoga hujan tidak turun sampai selesai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyatihi jema'in. Ya. Dulu Sayyidina Ali belum sholat asar pas perang, ngadu kepada baginda Rasulullah SAW. Matahari sudah terbenam separuh. Apa kata beliau? Wahai matahari, ini hadis Sahih Bukhari, tahanlah sebentar. Itu matahari ternyata khodamnya baginda Rasulullah SAW. Maka sang matahari langsung menahan sampai selesai sholat Sayyidina Ali karamallahu wajhah, baru matahari terbenam. Di situ kita tahu siapa baginda Rasulullah SAW. Ya. Maka para kiai yang saya hormati, tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, kita ini ikut mulia
karena umat Nabi paling mulia. Alhamdulillah. Nah, Nabi itu nggak senang ngeliat kita berantem, kita jidal, itu Nabi suka. Satu kali di masjid, para sahabat lagi asik berdebat bab takdir. Rasulullah dengar, ini berisik, kenapa ini orang bantah-bantahan. Masuk masjid, hadis Ibnu Majah, hadisnya Hasan. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Alihada bu'istu ilaikum. Lebih kurang begitu. Apakah untuk ini aku diutus kepada kalian, untuk jidal? Ya. Oke. Oke. Jadi para masyayikh, para jamaah yang melakukan Allah, mulianya kita ini teridofahkan kepada kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini mudhofun ilaih ke beliau. Ya, karena kita ummatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ikut mulia. Walaupun wajah kita kalau ketemu orang Turki nggak lebih cakep ya nggak? Ketemu orang Arab ya hidung pesek-pesek ya. Kecuali orang Madura tuh banyak hidungnya mancung-mancung, mancung ke belakang. Satu hal yang saya senang ke Madura, orang Madura itu suka pakai sarung. Saya senang pakai sarung, jadi nggak aneh. Ya, marhaban Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sebelum saya ngaji kepada Kiai Ali Mustafa Yaqub, teman-teman saya bilang, Kiai Ali Mustafa Yaqub itu ahli hadis. Ahli hadis Indonesia, 9 tahun ngaji di Jawa, 9 tahun ngaji di Saudi. Dalam bayangan saya, itu Kiai Ali Mustafa Yaqub itu pakai gamis setiap hari. Ternyata 15 tahun saya bersama beliau lebih, itu gak pernah pakai gamis kecil sekali. Lebih sering apa? Pakai sarung. Lebih sering saya pakai gamis. Kalau saya suka juga pakai gamis, tapi saya hitung-hitung beliau pakai gamis cuma sekali 2 kali. Ternyata beliau mengamalkan Sahih Bukhari, ada Kitabul Libas, bab libas, bahwa Nabi SAW di hadis pertama, riwayat Abu Bakrah, bukan Abu Bakar, ketika beliau keluar dari rumah, sarungnya belum dinaikin ke atas, masih nutup mata kaki. Sholat di masjid waktu gerhana, itu dalil sholat nutup mata kaki itu juga boleh, bisyartin alla yujad fi qalbika khuyala, kalau tidak ada rasa sombong. Nah, jadi Nabi itu pakai sarung, sahibul izar. Nah, dan yang paling banyak ngamalin sarung itu di Indonesia orang-orang pesantren di Jawa dan Madura. Alhamdulillah, Lombok juga ya, Lombok juga banyak. Tapi paling banyak Madura. Madura itu di pasar pakai sarung, tapi megang ayam. Saya nggak tahu tuh habis itu terusannya ngapain ya. Kita nggak usah sesali, tapi itu keberhasilan kiai. Keberhasilan kiai membuat tradisi nutup aurat pakai sarung. Kalau di Surabaya masuk mall ada yang pakai sarung, dicurigai orang Madura. Kecurigaan yang indah ya. Itu bukan suuzon, itu husnuzon ya. Selamat bagi yang mengamalkan sunnah sarung. Ini untuk tabarukan, saya buka kitab At-Tibyan karya Syekh Ali Al-Sabuni rahmatullah alaih, bab tentang Al-Ahadis Asy-Syarifah mengenai Fadailul Quran ya. Di hadis kita sering dengar, ini kayaknya udah hafal semua. Hadis riwayat Imam Bukhari, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ini hadis pertama yang beliau sebut. Beliau di sini menyebutkan 6 hadis. Khairukum, di riwayat kedua afdalukum, orang paling utama di antara kamu, man ta'allamal Qur'an, yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamah, dan mengajarkannya. Tapi mengajarkan Quran dan belajar Quran ini ada kelas-kelasnya. Ada kelas mubtadi. Mubtadi itu membaca, tilawah. Maka level satunya, ya level paling basic, orang paling mulia itu bisa baca Quran dan mengajarkannya. Itu paling basic. Jadi kalau mau cari waliullah di suatu negeri, nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke tengah hutan. Carilah orang ngajarin Al-Quran, itu wali Allah. Tapi walinya wali am. Nanti naik lagi. Man ta'allama. Apa yang ta'allama? Tadi tilawatul Quran. Sekarang ta'allama apa? Ma fil Quran. Apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang terdapat dalam Al-Quran itu juga terbagi dua. Ada zahiran, ada batinan. Seperti diisyaratkan oleh Imamuna Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Apa kata beliau? Inna lil Quran zahran wa batnan. Mengikuti satu riwayat, Quran itu ada zahir, ada batinnya. Maka orang-orang yang mempunyai ilmu zahirnya Quran, maka dia akan mulia secara zahir. Maka coba lihat, orang yang bagus bacaan Qurannya itu pasti masyhur dengan juara MTQ, benar nggak? Oh, itu berangkat kemana-mana, diutus awalnya tingkat desa, kecamatan, kota, provinsi. Oh, keren itu. Lama-lama nasional. Orang Madura sudah ada yang juara nasional? Belum ya? Mungkin sedikit lagi kali ya. Amin. Bahkan sudah ada yang sebagian orang Indonesia banyak sekali juara internasional. Tapi zahirnya zahir suara. Masyhur di suaranya, zahir. Ada juga zahir ilmunya, ilmu tajwidnya. Ilmu tajwid itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan orang baca Iqra, benar ya? Ada kitab Matan Jazariyah, ada kitab fulan. Itu bercerita tentang, menjelaskan tentang bagaimana mentajwid, membaguskan Quran. Orang ini kalau ketemu, ada di murid Syekh Yasin di Jeddah, namanya Syekh Aiman Suwaid. Mungkin orang Madura di Jeddah itu ngaji ke beliau. Tapi biasanya orang Madura di Jeddah ngurusin haji sama umroh. Jadi Pak Khodam Duyufir Rahman, gitu bahasa halusnya. Bahasa lainnya kerja. Tapi banyak juga yang saya temuin mereka ngaji. Salah satu ahli tajwid Quran dan ahli hafalan Quran di Jeddah itu orang Suriah, namanya Syekh Aiman Suwaid. Itu kalau baca Quran ketatnya bukan main. Ini mohon maaf nih Pak Kiai, para masyayikh, para ustadz. Kita kan ngaku qiraat kita qiraat siapa? Asim, riwayat Hafaz, begitu ya. Tapi kita kalau baca Quran nggak ngikutin beliau. Bahkan di Mekah, Madinah, imam-imamnya pun nggak mengikuti. Contoh, ketika baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim, pada berhenti semua, wakaf. Padahal dalam riwayat Imam Asim dari Nabi, ya, bersambung kepada Rasulullah SAW, itu lanjut Siratal ladzina an'amta 'alaihim, nggak boleh berhenti, lanjut. Alaihim ghairil, lanjut itu, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilmu begini aja rumit. Saya kira saya dulu udah bener nih bacanya, qiraah Asim, riwayat Hafaz. Ternyata kita belum betul utuh mengambil riwayatnya. Dan orang-orang yang mengerti ini dia mulia. Di Cirebon, beliau ngajar di UIN dan IIKI, PT IKI. Ada keluarga Quran. Sekarang yang paling masyhur itu namanya Dr. Ahsin Sako. Ya.
Kiai Asin Sakho ternyata ngambil sanad Qur'annya ke Syekh Aiman Suwaid, tapi sebelum ke sana beliau sudah hafal Qur'an di Pulau Jawa. Itu beliau agak ketat, kalau ada orang belajar qiraat harus hafal dulu matan ini, matan Jazari, belajar matan Syatibi. Kalau enggak diterima. Nah, itu masih ada. Dan orang seperti beliau ini langka. Ilmunya langka. Makanya kemana-mana orang cari beliau. Kalau ngaji qiraat carinya Kiai Asin Sakho. Itu orang-orang langka. Makanya orang Madura nggak usah khawatir. Ilmu Quran itu masih banyak yang kosong, yang nggak memahaminya dengan baik, nggak menguasainya dengan dalam. Mungkin santri-santri ini nanti dikader menjadi mutakhassis fi ilmi at-tajwid. Itu belum banyak orangnya, masih sedikit di Indonesia. Ya, ada juga namanya Kiai Ahmad Fatani, teman beliau lebih senior, udah sepuh semua itu. Siapa yang gantiin mereka? Semoga dari pesantren ini, pesantren Tahfizul Quran, muncul pewaris-pewaris itu. Amin ya rabbal alamin. Dan bersanad kepada imam-imam, bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru zahir kulit-kulit cara baca. Belum lagi nanti ilmu hukumnya Quran. Ilmu hukum Quran jadi ilmu fikih. Ahli fikih itu juga disebut ahlul Quran, tapi ahkamuh. Ada lagi yang menguasai usulul aqidah. Itu juga ahlul Quran. Bab apanya? Bab usulul aqidah. Itu hamalatul Quran juga, tapi babnya bab ahkamul aqaid. Itu ilmu zahir semua. Tapi ada yang batin. Nah, ini yang Imam Ghazali di akhir hayatnya menguasai. Jadi beliau semua dikuasainya, mulai dari yang zahir sampai batin sebelum hayatnya berpisah dengan badannya. Beliau ini mempelajari batinul Quran. Jamaah yang makan Allah, Quran itu turun ke kertas atau ke kolbu? Waktu pertama turun ke mana? Ya, turun ke kolbu atau turun ke kertas? Kertas ini perlu Quran nggak? Kertas nggak membutuhkan Quran. Yang butuh Quran siapa? Kolbu kita. Maka nazala ala qalbi, turunnya kepada kolbu. Kenapa turunnya bertahap? Linusabbit, untuk mentasbit apa? Fuadmu. Kolbu ini punya kolbu lagi di dalamnya, namanya fuad. Jadi Quran itu turunnya ke dalam kolbu, bukan ke sini. Maka orang yang membaca Quran ini siap-siap antum jadi sombong. Jadi sombong. Qadir Jilani, apa kata beliau? Saya nggak makan dan minum hatta azina li Rasulullah SAW. Ada nggak yang makomnya begitu? Saya nggak makan minum, bahkan nggak menikah, nggak berjalan, nggak pergi kemana-mana sehingga Rasulullah mengizinkan saya. Itu kalau ada orang begitu sekarang ngomong, apa kata kawan-kawan, ente khurafat, ente dolal, ya? Nggak ada yang percaya. Percayanya kalau udah mati baru percaya. Nunggu walinya mati dulu baru percaya. Padahal Imam Syekh Abdul Qadir Jilani cuma ngamalin satu hadis, istafti qalbak, minta fatwalah qalbumu. Itulah suruhannya Nabi SAW. Kalau qalbunya ngasih bimbingan, beliau nggak ini, karena qalbu ini terhubung kepada qalbu baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, apa akhlaknya baginda? Khuluquhul Quran, akhlaknya Quran. Berarti kolbunya apa dong? Kolbunya nurul Quran. Lalu ruhnya baginda Rasulullah SAW apa dong? Hakikatul Quran. Jadi hakikat Quran itu isinya turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah masih bisa ngajar kita nggak nih, Pak Kiai? Sekarang nih, masih bisa ngajar kita nggak? Gimana Pak Camat? Siap-siap sesat Pak Camat. Kalau di Quran itu kan, huwallazi ba'atha fil ummiyina, terus rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi, terus wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Gak usah pakai tafsir aneh-aneh. Ini saya dengar dari Kiai dari Jombang, ya, menarik. Waktu kami haul di Abah Guru sekumpul, saya puji beliau, ahsanta ya Syekh, saya bilang gitu. Apa kata beliau? Perhatikan ini ayat, kalimatnya yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kalimat sebelumnya yuzakkihim, sebelumnya yatlu. Itu pakai fi'il mudhari atau fi'il madhi? Semua orang jawab fi'il mudhari. Apa makna fi'il mudhari? Ya, mustaqbal, itu jawabannya Kiai. Itu jawabannya. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhumul kitab wal hikmah, baik fi hayatihi atau ba'da mautihi. Kenapa? Karena yang wafat itu kan cuma tubuhnya. Rasulullah wafat, kerasulannya habis gak? Enggak, sampai sekarang beliau Rasulullah enggak. Ini serius nih Ustaz. Ayo, pansor ini. Ansor. Di Abunten lagi pesta tuh. Rasulullah tuh sekarang masih Rasul enggak? Beneran, kan sudah wafat. Masih? Oh, beriman antum. Kalau enggak saya curigai kesusupan ajaran enggak jelas ya. Hatta al-yawm, sampai detik ini, mazala Rasulullah, beliau selalu menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebelum beliau lahir, mazala nabiyan, beliau selalu jadi nabi. Makanya hadisnya jelas, hadisnya sahih ya. Aku awalnya nabi, tapi akhiruhum fil ba'si, terakhir diutus sebagai rasul. Beda nubuat dengan risalat ya. Jadi gimana? Masih Rasulullah? Karena tubuhnya sudah wafat, ruhnya belum. Supaya dapat bimbingan rohani baginda, ruh kita mesti aktif. Maka para masyayikh itu sadar atau nggak sadar, mereka kalau kirim Fatihah untuk baginda Rasulullah SAW, ada limpahan cahaya dari rohani baginda Rasulullah SAW. Itu rahasia tawassul. Jadi kalau bagi orang di luar mungkin tawassul dianggap syirik, bid'ah, itu urusan mereka. Tapi bagi kita itu al-istimdad ar-ruhi, cara untuk ngambil madad Rasulullah, kirim Fatihah untuk beliau. Saya mau tanya nih, Rasulullah butuh Fatihah kita nggak? Nggak perlu. Siapa yang butuh Fatihah itu? Kita sendiri. Kita sendiri yang butuh faidnya. Makanya Sidi Ahmad Tijani itu punya kitab judulnya Al-Faid Ar-Rahmani, limpahan Allah yang maha kasih sayang. Itu luar biasa itu kitab ya. Isinya Quran yang batin itu disyarah oleh beliau secara terpisah-pisah. Silakan dicari Pak Kiai, para asatis. Judulnya apa? Al-Faid Ar-Rahmani. Seingat saya itu baru dicetak. Sidi Ahmad Tijani menjelaskan apa yang dulu disinggung oleh Imam Ghazali, inna lil Quran zahran wa batnan. Ini batinnya Quran. Dicerita di situ, luar biasa. Setelah beliau hampir semasa barangkali ada Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Maka dua orang imam ini, satu menjadi Tijaniyah, satu jadi Thariqat Idrisiyah. Dan unik, kalam-kalam mereka itu unik. Dan saya menyaksikan luar biasa kitab-kitab beliau, ilmunya masih bermanfaat sampai sekarang. Maka orang-orang yang menguasai ilmu yang batin dari Quran,
Merekalah pewaris batinnya Rasulullah SAW. Merekalah pewaris hakikatnya Rasulullah SAW. Ya. Itulah yang disebut di dalam kitab Al-Fathur Rabbani Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrahu, bahwa aulia Allah itu hakikatnya mereka pewaris hakikatnya Rasulullah. Jadi ruhnya mereka itu mewarisi Quran batinnya Rasulullah. Qurannya sama, yang beda tuh pemaknaan aja. Anak SD baca bismillah, pesilat baca bismillah, kiai baca bismillah, kan beda makna, bacaannya sama. Kalau pesilat nih banser, ansor kalau baca bismillah, biar sakti ya. Kalau yang remaja tuh namanya apa remaja? Ansor ya? Untuk pelet dia, Mahabbah Sulaimaniyah. Bismillah juga, tapi beda makna. Rahman Rahimnya untuk melet yang seberang sono. Tapi kalau kiai, kalau syekh baca bismillah taqarruban ila Allah tabaraka wa ta'ala. Bedanya kalau ansar tabarukan ilaiha ya. Taqarruban ilaiha. Ayatnya sama, maknanya yang berlain ya. Disitulah manzilah kita terhadap Quran. Jadi syarafun nas bil Quran, kemuliaan manusia bil Quran sesuai hadis ini, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah, itu tergantung seberapa jauh dia menggalinya, sampai nggak dia ke batinnya gitu. Inilah yang dimasyhurkan Sayyidina Ali ketika ditanya, kamu pilih harta atau ilmu? Masih ingat kan? Jawaban beliau apa? Ilmu. Kalau harta habis. Misalnya nih, ada tanah 1 hektar jual. Kalau di Madura 1 hektar berapa duit? Murah. Waduh, mau beli tanah saya di sini. Ya, anggaplah di Jakarta 1 hektar 50 miliar misal. Ya 5 tahun juga paling habis, 10 tahun juga habis. Duit itu banyak habis, sedikit cukup. Benar nggak? Buktinya kiai. Kiai itu banyak habis aja, sedikit cukup aja. Kiai kalau lagi banyak umroh mulu ya kan. Umroh ziarah, ngasih orang, ini kan bagi-bagi. Pilihan dikit ya sudah di rumah aja. Kembali ke hadis ini, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Salah satu dosen saya bacanya wa 'alimah. Sebaik-baik kamu, dia bilang kamu salah, ente salah Rozi. Loh, kenapa Prof? Itu yang benar bacanya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'alimahu. Ya juga sih, cuma enggak munasab. Kalau ta'allam ya tu'alim kan gitu. Kalau beliau enggak, wa 'alimah. Sebaik-baik kamu yang pelajari Quran dan mengerti isinya. Ya benar juga sih. Ya, benar ya? Benar juga. Kalau orang nggak alim gimana mau ngajarin? Nah, inilah uniknya. Botol ini isinya apa itu yang keluar. Maka orang isi di dalam kalbunya apa saat baca Quran, itulah yang akan mewarnai penafsirannya terhadap Quran. Ya. Kalau hobinya lagi jidal sama Wahabi, wah tuh. Jadi kalau baca ayat yang dibayangkan musuhnya Wahabi. Kalau lagi musim politik ketemu ayat, lawan politik lah. Ini ayat cocoknya untuk si dia ini. Wailul lahu. Bisa begitu. Hadis kedua yang dinukil oleh Syekh Ali As-Sabuni, ini bab keramat ini. Mau keramat nggak nih Ansor nih? Serius? Ente cari keramat sih ya? Pelet aja belum berhasil. Al-mahiru bil Quran. Ini hadis kita udah sering dengar. Tapi coba perhatikan, ada dimensi lain di hadis ini. Orang yang mahir bil Quran. Ini kalimatnya bukan mahir bitilawatil Quran.
tapi mahir bi. Saking dekatnya, mahir bil Quran, yang mahir terhadap seluk-beluk Al-Quran, baik cara bacanya, cara memahaminya, ma'as safaratil kiramil bararah. Allah kasih suatu kemuliaan kepada mereka, diberikan pengawal. Mau dikawal lah kiai ya. Kalau ada serangan-serangan batin ke Bansor, ke teman-teman ini, yang nggak tembus siapa? Kiainya nggak tembus. Sering kejadian tuh. Ada tumbang, kiainya yang kuat, kiainya nyembuhin. Bismillah, selesai. Karena ada orang ingin sakti, ada yang dekat dengan yang maha sakti. Tinggian mana? Ada pengen sakti, ada orang nggak sakti tapi dekat sama yang maha sakti. Tinggian mana? Dekat sama yang sakti. Ya, apa-apa kita dijagain. Kalau orang sakti jagain capek. Ayat ini bercerita tentang hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Orang yang mahir bil Quran, zahirnya, batinnya, Allah kasih dia fasilitas. Dia punya ajudan, dia punya pengawal, disebut safaratil kiramil bararah. Itu kalau diterjemah harfiah, safarah, duta. Kiram, pemurah. Nah, itu keramat di situ turunnya tuh. Makanya aktsarun nas karamatan ahlul Quran. Karena yang bersama dia malaikat kiram. Ini bukan cocok logi, ya. Saya menyaksikan sendiri, mata batin dan mata zahir kata menyaksikan sendiri. Orang paling banyak keramatnya di dunia itu ahlul Quran. Saya bilang ahlul Quran bukan berarti cuma hafal Quran. Tadi kita sudah sebutkan, ada ahlul Quran hukumnya, ada hafalannya, ada tajwidnya, ada sirnya. Itu semua ahlul Quran. Jika ada karomah bukan dari Al-Quran, berarti karomahnya karomah apa? Ya, bukan karomah itu ya. Itu khariqah lil adah, tapi asalnya syaitan. Ya. Sihir. Jangan salah. Quran dibaca tergantung niat bisa jadi sihir. Contohnya apa? Melet bukan untuk dinikahi. Terus melet untuk dinikahi boleh nggak? Tanya Pak Kiai. Al-bararah ini yang penuh kebaikan. Baik, ini malaikat. Ini orang-orang begini, pengawalnya bukan manusia, pengawalnya malaikat. Jadi ketika kita mengawal kiai, sebenarnya kita dikawal kiai. Kenapa? Sang kiai temenannya sama siapa? Malaikat apa namanya tadi? Safarah, kiram, bararah. Ini malaikat bukan satu. Itu malaikat per huruf. Per huruf Quran ada malaikatnya. Ini beruntung kalau dekat dengan ahlul Quran. Baik ahlul Quran hafalannya, tajwidnya, hukumnya, atau ilmu usul dan sirnya. Kalau sirrul Quran turunnya ke siapa? Kita sebut sufi. Hukum Quran turunnya ke siapa? Faqih, mufti. Makanya kalau orang-orang ini debat-debat dikit, itu urusan mereka. Kita nggak usah ikut-ikutan. Biarin aja mereka. Kalau ahlul Quran tidak akan pernah melaknat dan saling menyesatkan. Pasti biasa-biasa aja. Khilaf ikhtilafnya tidak membuat mereka saling benci. Ya. Nah, hadis ini kita potong sampai di situ aja. Kita lanjut ke hadis ketiga. Asyrafu ummati hamalatul Quran. Siapakah orang yang asyraf di antara umat? Apa arti asyraf? Paling mulia. Itu hamalatul Quran. Jadi bagi yang bukan keturunan kiai, keturunan habib, nggak usah sedih ya. Bukan lorak nih ceritanya ya. Nggak apa-apa. Jadi ahlul Quran. Jadi hamalatul Quran. Pikul Quran. Tadi ayat yang dibaca qori kita, mana qori kita tadi? Mana nih?
Nggak kelihatan orang. Goib deh. Ayatnya terakhir dibaca tadi. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Itu favoritnya Kiai ya. Kayaknya baca kalau sholat mimpin ayatnya itu aja terus. Karena hafalnya itu aja. Yang lain sudah lupa. Nasina. Ini ayat saya lama setiap kali dengar ayat ini muncul makna baru. Allah berandai-andai, seandainya Quran turun ke gunung, kamu akan melihat gunung itu bahannya tanah apa batu? Itu batu, khasyian mutasaddian, dia akan tunduk dan hancur. Quran dibacakan ke manusia, tunduk enggak, tersentuh enggak. Jadi kira-kira lebih keras hati kita atau batu? Kayaknya hati kita lebih keras daripada batu, jabal. Maka manusia itu ada yang kolbunya, kolbu qasin kal jabal. Summa qasat qulubuhum ibaratnya summa qasat qulubuhum. Lalu hati mereka Bani Israel menjadi kesat, menjadi keras. Fahiya kal hijarah, kerasnya seperti batu. Itu balik lagi kayak batu. Bahkan asyaddu qaswah, lebih keras. Karena Quran cuma dibaca pakai ini, nggak dibaca pakai kolbu. Kolbu itu kan dia disebut kolbu karena dia taqallub, elastis. Kalau sudah nggak elastis, dia kaku. Maka coba lihat, jika ada ustadz pendakwah kaku, saya curiga dia baca Qur'annya belum dengan kolbunya. Dia baca Qur'an tuh orang mulu, baca Qur'an tuh debat orang mulu, baca Qur'an tuh nyesatin orang dulu. Jadi nggak pernah Qur'an itu masuk ke kolbunya. Jadi sekarang kita nama-namain debat-debat Wahabi. Lah, akhlak Wahabi ada di kita. Wahabi kan gitu, baca ayat, baca hadis untuk bidahin orang. Loh sekarang, tidak sedikit dari orang-orang yang mengaku ahlus sunnah, baca ayat, baca hadis untuk jadi juri. Untuk nilai kiai fulan, ustadz fulan, lora fulan, dai fulan. Benar nggak? Makanya kolbu nggak pernah lembut. Padahal Al-Quran qutul qulub, Quran itu makanannya kolbu, nggak dikasih ya asam lambung dia. Kolbunya asam lambung. Nanti kalau sudah sakit dimasukin Quran sudah sembuh, malah muntah seperti orang asam lambung. Ini ayat benar-benar nampar kita. Benar nggak ayat itu nampar kita? Ada makna keduanya. Apa makna keduanya? Gunung itu kan kokoh, tapi Quran tidak turun ke gunung, turunnya ke manusia. Tuh wajah-wajah yang ya standar-standar begini. Kalau ditimpuk batu dari gunung, hancur nggak kita? Hancur badan kita. Tapi Quran turunnya ke kita, bukan ke batu, bukan ke gunung. Maksudnya apa? Al-insan ashrafu minal jabal. Manusia itu lebih mulia dari gunung in alimu, kalau mereka sadar. Tapi al-insan ahwan minal jabal, lebih hina, lebih keras daripada gunung jika mereka lam ya'lam, nggak tahu ya. Nah, semoga kita yang pertama yang tahu, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau mau cari orang-orang mulia, wali-wali Allah, cari ahlul hamalatul Quran itu. Hamalatul Quran bukan sekedar hafal. Masih ingat surah Al-Jumu'ah? Ahlul kitab itu kal himar yahmilu asfar. Himar membawa tumpukan-tumpukan kitab. Dia nggak tahu yang dia bawa apa. Nah, orang yang cuma hafal kitab di kepalanya, tapi tidak memahami dengan kolbunya,
di dalam Al-Quran disindir. Kita jangan sampai seperti itu. Nah, 2 hadis lagi deh ya. Masalul mu'min, perumpamaan orang beriman. Sampai jam berapa, Laura? Tadi ada request, boleh nggak tanya jawab? Saya bilang takut hujan. Kecuali kalau nggak hujan, boleh tanya jawab. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ini ada kalimat-kalimat kunci di situ. Iqra'ul Qur'an, qara'a maknanya jamaah. Qara'a juga bermakna tala. Kumpulkan Quran. Yang kedua maknanya bacalah Al-Quran. Ini dua-duanya masuk. Fa innahu ya'ti, karena Quran itu nanti di hari kiamat ya'ti, datang syafi'an, memberi syafaat li ashabih, kepada ashabnya. Saya mau tanya nih pada antum, yang memberi syafaat di akhirat siapa? Siapa? Rasulullah. Maksud syafi'an di sini siapa? Tadi kita sudah kasih muqaddimah. Sayyidina Rasulullah SAW, Sayyiduna Rasulullah SAW, haqiqatul Quran, khuluquhul Quran, bal huwa nurul Quran, bal huwa hamilul Quran. Semuanya beliau udah itu. Jadi jika ada orang mengumpulkan Al-Quran, berarti dia sedang mengumpulkan nur baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti nurnya akan datang. Nur siapa? Nur Sayyidina Muhammad SAW. Jadi ya'ti yaumal qiyamati syafi'an, nggak mungkin kalau bukan Rasulullah SAW. Dan ada kalimat kedua yang jadi kata kunci, li ashabih, bukan li hamalatih, ya kan? Li ashabih kalimatnya. Syafi'an, memberi syafaat, li ashabih, bagi orang yang disebut sahabatnya. Jadi kita ini masih mungkin nggak menjadi sahabat Rasul secara maknawi, secara hakiki nggak mungkin. Sahabat sudah, tapi secara maknawi kita bisa berwasilah lewat Quran. Maka orang yang menjadi sahibul Quran, fahuwa sahibun Nabi SAW ma'nawiyatan. Secara maknawi orang itu sahabat Nabi SAW. Kalau di hadis Imam Nasai disebutnya ikhwan. Kalau ikhwan di situ hakiki, ya. Semoga kita yang hadir, termasuk kami, kita termasuk ashab dan ikhwannya. Amin ya rabbal alamin. Sesat nggak nih Kiai? Ini membaca hadis tapi melihat dari sisi lain. Karena kebanyakan kita baca hadis itu cuma naqlul alfaz, menukil lafaz, belum mentransfer makna. Padahal yang dipentingkan itu maknanya, naqlul makna, ya. Nah, bagian terakhir deh ya. Mathalul mu'min, perumpamaan orang beriman. Nah, ini ada karakter mukmin. Alladzi yaqra'ul Qur'an, orang mukmin yang baca Quran, mukmin itu kalbunya harum, enggak busuk. Di kalbu orang mukmin nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada bermuka dua, nggak ada manis di mulut lain di hati, manis di mulut pahit di kalbu, nggak ada. Kalau mukmin zahir batin sama. Karena mukmin itu kalbunya fihi hulwah, manis. Jika dia baca Quran, kemanisannya itu ada semerbak harum, kamatsalil utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Seperti kalau ada buah, seperti buah jeruk, buah-buah yang harum, itu kalau dibuka ada aromanya. Itulah orang beriman yang baca Quran. Nah, kita sudah jelaskan sebelumnya,
Qara'a tidak hanya bermakna tala, tapi juga bermakna jamaah, jamaah hakikat Al-Quran. Maka orang ini mau ngomong, itu isi keomongannya Qur'ani. Saya ketemu seorang syekh, kalau jawab pertanyaan pasti pakai ayat. Saya kira itu sangat Qur'ani. Ternyata ketemu lagi seorang ulama, dia kalau ngomong pasti Qur'ani, tapi tidak Qur'an. Apa bedanya? Yang pertama baca ayat, baca suratnya, nomornya. Kalau yang kedua, dia nggak nyebutin ayat, nggak nyebutin surat, tapi kalam dia itu isi ayat dan surat. Itu Qur'ani. Dua-duanya harum. Makanya orang-orang yang sudah mengerti tentang Quran itu kecanduan dengerin kajian Al-Mu'min sekelas ini. Ya? Semoga para kiai-kiai kita termasuk mukmin yang kelas ini. Mereka disebut al-muallim. Jadi mukmin yang begini itu muallim. Dia nggak hanya ngerti untuk dirinya, tapi juga bisa membuat yang lain mengerti. Para masyayikh, para jamaah yang bukan Allah, karena ini pesantren tahfizul Quran, jadi saya bedahnya bagian itu. Ya. Pendek cerita, semoga semua kita yang hadir ini menjadi hamalatul Quran, menjadi ashabul Quran. Amin ya rabbal alamin. Bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihaqqil Fatihah. A'udzubillahi bismillah. Ya rabbi ya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gimana Ustaz? Tafadhal. Soal la jidal, ya. Kalau jidal kita bahsul masail gitu, ya. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada beliau Dr. Buya Razi atas pemaparannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dan barokah dari pemaparan dan penyampaian beliau tadi. Amin, Allahumma amin. Baik, alhamdulillah beliau ternyata berkenan untuk membuka sesi tanya jawab. Maka kami persilahkan kepada semua jamaah yang hadir untuk pertanyaan ataupun termin pertama ini kami buka dulu 3 pertanyaan. Kalau nanti seandainya masih ada waktu, maka kami berikan kesempatan. Baik, Kak. Baik, beliau 1, beliau 2, siapa lagi? Ah, ini ya, ini yang di atas. Baik, silakan dari beliau, dari sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Yahya yang saya hormati, pertama, bagaimana cara menghidupkan fuad kita atau hati kita agar kita lebih bisa mendalami Al-Quran. Yang kedua, bagaimana cara memberikan fatwa pada diri kita, karena banyak pendidik sekarang itu hanya sekedar mengajar tapi tidak bisa mengamalkan, Bu ya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Pertama, bagaimana cara menghidupkan qalbu atau fuad? Yang maha menghidupkan qalbu itu siapa? Allah. Namun yang paling mengerti kepada Allah itu Sayyidina Rasulullah. Karena beliau secara fisik sudah wafat, maka sentruman tangan beliau sudah nggak mungkin kita dapat kecuali melalui warasahnya, pewarisnya. Siapa pewarisnya? Itulah yang disebut al-ulama. Ulama, Rasulullah itu nggak bisa baca kitab ini. Beliau ya nggak ada lah kitab At-Tibyan, itu nggak punya. Tapi kitab ini ditulis karena mengikut kolbu beliau. Lebih hebat mana? Kolbu beliau atau kitab ini? Kolbu beliau. Maka yang disebut warasatul anbiya, pewaris para nabi, itulah yang disebut dalam surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang disebut pewaris nabi itu yang kalbunya kenal kepada Allah sehingga dia takut kepada Allah. Jadi yakhsha itu maknanya ya'rif jalalah, mengenal, bermakrifat terhadap jalal dan jamalnya Allah. Itu maknanya. Mungkin nggak kita segan kalau kita nggak ngerti orangnya? Nggak mungkin. Kita segan sama seseorang karena kita tahu dia siapa. Tapi kalau kita nggak tahu dia siapa, mungkin kita permalukan dia, kita hina dia, kita nggak hargai dia. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi yajibu 'alal murid ayyatluba syaikhan mursyidan muttasilan asaniduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi wajib bagi kita untuk mencari mursyid yang kalbunya bersambung kepada kalbu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sanad kertas. Rasulullah kan nggak ngasih sanad kertas kepada sahabat Nabi. Sanad beliau itu sanad rohani, karena sahabat disentuh beliau kolbunya hidup, maka para sahabat menyentuh kolbu para tabiin, tabiin nyentuh kolbu atba'ut tabiin, sampai hari ini sentuhan kolbu mereka akan terasa. Dan kita beruntung negeri kita banyak orang yang mewarisi itu. Jadi silakan Ustadz cari mursyid yang kolbunya hidup dan bisa menghidupkan kolbu kita. Bismillah, amin. Ya. Yang kedua, gimana caranya biar takwa? Imam Surawardi dalam kitab Awariful Ma'arif mengatakan, man laisa lahu syaikhun atau mithalun, seingat saya, fala yufliha abada. Orang yang nggak punya contoh, punya guru, nggak akan sukses. Coba kalau Ansor Banser tuh silatnya apa? Coba belajar sendiri pakai YouTube, 10 tahun juga nggak bisa. Tapi kalau punya guru semalam dapat 1 jurus, benar nggak? Itu baru jurus fisik. Gimana kalau jurus kolbu? Jadi teman-teman pesilat aja mesti ada gurunya. Silat badan, apalagi silat lidah. Jadi at-taqwa ini mesti dari kolbu, nggak bisa nggak. Dan gurunya mesti orang-orang yang tidak hanya berbicara nazariyat. Nazariyat itu teori-teori, tapi dia berbicara tentang tahqiqat, gimana cara mewujudkannya. Nggak pakai teori, nggak baca kitab terus bisa jadi wali, nggak begitu.
Mesti dibimbing oleh walinya baru jadi wali. Ya. Dibimbing, baca buku Quran. Nanti khatam jadi ahli Quran enggak? Enggak. Gimana caranya belajar Quran? Belajar kepada ahli Quran, pasti jadi ahli Quran. Sesederhana itu jadi kekasih Allah itu. Mudah enggak? Mudah. Kenapa orang bilang ribet jadi kekasih Allah? Itu karena antum membayangkan wali itu di tengah hutan, hidupnya kere gitu ya. Hidupnya sulit, ya, makannya sekali sebulan. Itu yang antum bayangkan wali ya. Itu mungkin wali hutan kali ya. Wali hutan ada lagi tuh. Ingin jadi ahli fikih, ngajinya masih apa? Ahli fikih. Baca buku belum tentu antum jadi ahli fikih. Ingin jadi kekasih Allah, berguru kepada kekasih Allah. Insya Allah jadi kekasih Allah. Kira-kira begitu ya. Jadi mesti punya mursyid, Ustaz. Mursyidnya bukan buku. Maka kita nyebut guru kita itu murabbi ruhina, mursyiduna murabbi ruhina. Murabbi itu apa arti tarbiyah? Tarbiyah itu artinya yang mendidik dan menumbuhkan. Itu arti tarbiyah, robba. Ya, gitu Ustaz ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya. Ini muazin kita nih. Antum azan aja, enak suaranya. Cek 1. Cek loh. Kami berangkat dari PAJ Ansor Kecamatan Pasian, Bu ya. Sempat disinggung di awal-awal tadi tentang masalah tajwid. Di dalam ilmu tajwid banyak beberapa imam-imam, termasuk yang disebutkan tadi Abu Habs, ada lagi Ibnu Am kalau tidak salah. Cuma di Madura langka sekali banyak yang sering membaca Al-Quran di makharijul huruf itu terkadang terdengarnya bagi pemuda salah. Karena banyak yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim gitu dan semacamnya. Cuma pertanyaannya, saya perlu idah, narju ilaikum ila idah, penjelasan tentang hadis laisa minna malam yataghannah bil Quran. Itu kami minta penjelasan tentang hadis tersebut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis laisa minna man lam yataghanna bil Quran, sayangnya hadisnya tidak sampai derajat sahih, tapi maknanya sahih. Maknanya sahih, tapi riwayat yang ini dhaif ya. Riwayat yang ini dhaif. Tapi kita punya kaidah dalam usul fikih, ad-dalil ghairu madlul. Dalil itu belum tentu madlulnya. Dalilnya dhaif belum tentu madlulnya dhaif. Hadisnya dhaif belum tentu isinya dhaif. Sepakat? Oke. Antum gak sepakat juga gak apa-apa. Ya. Ad-dalil ghairu madlul. Betapa banyak hadis yang sahih gak diamalin, madlulnya ghairu sahih. Contoh Radhaul Kabir. Tahu Radhaul Kabir? Supaya menjadi saudara susu, itu udah gede nyusu gitu. Itu hadis-hadis Muslim. Hadisnya sahih tapi la yu'mal bih. Istidlalnya enggak boleh. Jadi madlulnya ghairu sahih walaupun riwayatnya sahih. Gitu. Jadi ada riwayat-riwayat yang marwiyatnya itu dia terbebas dari kualitas riwayatnya. Kenapa? Karena ada riwayat lain atau bab lain yang berbicara tentang itu. Nah, ada hadis yang hasan, zayyinul Quran bi aswatikum, itu hasan. Nah, kita pakai riwayat ini. Hiasilah Quran dengan suara kamu. Tapi riwayat ini tidak sampai pun hasan li zatihi, ini hasannya li ghairihi. Ternyata di Sahih Bukhari dan Muslim ada riwayat yang eksplisit, tapi kalimatnya bukan perintah. Sayyidina Nabi SAW lagi belusukan. Jadi beliau ini belusukan karena bukan lagi mau nyalek, bukan ya.
karena beliau sudah nggak perlu nyalek lagi. Ya. Belusukan sampai di suatu gang, ternyata gangnya gang rumah Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. Pasti ingat riwayat ini. Ternyata Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari sedang qiyamul lail baca Quran. Suaranya indah. Jika Nabi Daud baca Quran, yang berhenti angin, yang berhenti burung, yang berhenti hewan-hewan. Kalau Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari ketika baca Quran, yang berhenti Sayyidul Alamin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bukan gunung, bukan angin. Yang berhenti, yang mana angin tunduk kepada dia, yaitu Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besok pagi dikabarkan kepada Abu Musa bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terhenti mendengarkan bacaan engkau. Apa jawaban beliau? Seandainya aku tahu. Jadi nggak mesti orang kasaf tuh tahu yang di belakang tembok. Dia lagi asik sama yang sahibul Qur'annya kok, sama munazzilul Qur'annya. Seandainya aku sadar ada Rasulullah SAW di luar, aku akan hiasi Quran dengan suara yang lebih bagus. Nah, hadis inilah yang membuat zayyinul Quran bi aswatikum naik menjadi hadis hasan li ghairihi. Karena hadis Bukhari Muslim itu. Jadi ada seninya. Jadi naikin hadis jadi sahih enggak sahih itu ada seninya, lama ngajinya. Minimal antum ngaji 10 tahun. Ngaji hadis 10 tahun insya Allah bisa. Ada hadis lemah nih, bukan karena kepalsuan atau tertuduh masukkan hadis. Itu cara naikinnya ada. Enggak semua hadis dhaif itu dibuang. Orang yang membuang hadis itu lam yakun muhadditsan wala faqihan. Itu bukan muhaddis, bukan faqih. Ya. Jadi masih kurang jelas enggak pakai kisah Abu Musa? Cukup? Berdasarkan kisah Abu Musa, maka mentajwidkan Quran, mentahsin Quran, termasuk juga qiraah mujawwadah, qiraah dengan irama-irama yang indah, yang merdu, itu masyru' fid din, dianjurkan, diperintahkan dalam agama. Apalagi suaranya Mas Anto siapa? Sianto. Oke, suara antum bagus, ya. Semoga suaranya mengikuti mewarisi Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. Amin ya rabbal alamin. Boleh beliau disebut sahabat Abu Musa itu Daud ummati Muhammad SAW. Jadi beliaulah pewaris Nabi Daud di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Siapa tahu nanti sama masih Sianto ini. Khair, halas? Lah, kiai nggak usah nanya kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, di adat atau kebiasaan kami yang masih belum paham, ada istilah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kalaupun keliru tingkatannya mohon maaf Bu ya. Kami mohon penjelasan. Selanjutnya, boleh atau tidak kami mengikuti tarekat tersebut? Pertanyaan yang kedua, kami yang jelas mengaku paling aswaja karena ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Pertanyaannya, apakah yang disebut aswaja, apakah termasuk yang namanya wahabi, kemudian yang lain juga termasuk aswaja? Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari yang terakhir, kayaknya seru ya. Apakah wahabi termasuk ahlu sunnah? Oh iya, tapi nggak bersanad. Maksudnya paham nggak? Jadi wahabi itu ngaku ahlu sunnah. Coba lihat kitabnya. Ibnu Taimiyah bilang saya ahlu sunnah. Ibnu Qayyim bilang dia ahlu sunnah. Muhammad bin Wahab mengatakan ahlu sunnah itu kami, yang lain enggak. Bin Bas bilang dia ahlu sunnah. Syekh Utsaimin bilang ahlu sunnah. Sampai sekarang masyaikh di Saudi itu yang wahabi bilang dia ahlu sunnah. Al-Azhar nggak ahlu sunnah katanya. NU nggak masuk. Kenapa? NU suka tawasulan,
suka ziarah kubur tabarukan. Kata Soleh Fauzan, tabarruk itu syirik akbar. Tawasul itu syirik akbar. Siapa yang ngomong? Syekh Soleh Fauzan, masih hidup, hafizahullah, gitu kata mereka ya. Itu kitab diajarin di pesantren modern Indonesia sekarang. Saya berharap para kiai-kiai di pesantren modern mulai menyadari ini. Ini berbahaya. Ini berbahaya luar biasa. Coba bayangkan nanti santri-santri kita, anak-anak muda kita nanti ngelihat kiai tawasulan terus bilang ente musyrik kiai. Nanti muncul zaman itu. Kiai-kiai sekarang antum yang aswaja nahdien enak. Tapi akan ada masa konflik besar itu akan terjadi. Saya nggak ada kenakutin. Karena kitabnya nggak pernah diganti-ganti. Nggak ada kesadaran. Alasannya buku itu dari dulu, itu taklid. Katanya mau ingin buat perubahan di alam semesta, tapi kita taklid. Mau buat perubahan jangan taklid. Dalam akidah taklid itu mazmum. Di dalam fikih taklid itu jaiz. Bahkan wajib kalau bagi orang awam. Dalam akidah mazmum. Ilmu akidah nggak boleh taklid. Musjaiz kata orang sana. Jadi orang yang taklid fil akidah, akidahnya sahih tapi mazmum. Akidahnya sah diterima, tapi ditercela karena gampang goyang nanti. Nah, jadi benarkah Wahabi itu sunnah? Iya, sesuai pelakuan mereka, tapi bi ghairi sanadin. Disertasi saya S3 itu membahas itu. Kita buatin sanadnya. Walaupun saya buatin sanadnya, tapi setiap masa berbeda dan pertambahannya, tambahan-tambahannya itu nggak ada sanadnya. Ya, silakan nanti dilihat. Sudah ada PDF-nya online, saya udah wakafin. Walaupun boleh, saya boleh cetak gitu ya. Khair. Yang pertama syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kenapa saya dahuluin Wahabi? Biar jadi adem bab syariat, tarekat. Kalau terakhir udah adem-adem panas lagi. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu istilah aja. Istilah aja. Ini kabar penting sekali. Kalau ada yang baca kitab Sirrul Asrar, itu dibalik syariat, tarekat, ma'rifat, hakikat. Kalau kitab apa? Sirrul, karya Syekh Abdul Qadir Jilani, mansub kepada beliau. Tapi jadi beliau syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, hakikat. Yang beliau maksud hakikat itu ma'rifat yang dibahas orang sekarang. Yang beliau maksud ma'rifat itu hakikat zaman sekarang. Apa beda hakikat dan ma'rifat? Nah, sebelum sampai ke situ, ayat yang sering kita baca, malam tadi saya juga baca ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, atau ayat aqimis salata lidzikri, surat Toha, surat Zariyat yang pertama tadi. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Maka guru kita ngomong, hakikatus shalah dzikrullah. Hakikatnya salat mengingat Allah. Hakikatus shalah dzikrullah. Tapi kalau orang cuma ingat Allah nggak salat, gimana? Ada nggak di Madura begitu? Ada. Waduh, ngeri juga tuh. Hakikatnya sholat zikrullah, tapi tanpa sholat maka batallah hakikat ini. Itu masuk ke bab mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalimat Allah dari Allah kan sederhana, aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Maka mustahil orang sampai kepada hakikatu zikrillah illa bis sholat. Kira-kira begitu. Terus gimana dengan zikir pagi sore? Itu furuknya sholat. Furuk-furuknya diambil dari zikir ruku, zikir sujud, subhanallah, ya kan? Itu furuk-furuknya sholat. Diurailah sholat itu jadilah zikir-zikir harian. Tapi semua yang di sholat itu adalah aslud dzikr. Itu hakikatnya. Nah, jadi syariat, tarekat, syariat itu jalan. Thariqat itu jalan. Apa bedanya? Syariat itu zahir, thariqat itu batin. Itu aja bedanya.
Zohir, sholat zohir gimana? Syarat sholat zohir apa? Syarat sholat zahir taharah minal hadas, suci dari hadas. Gimana caranya? Berwudu. Oke? Wudu itu syariatnya. Apa hak thariqahnya? Thariqahnya wudu. Ada thariqah yang zahir, ada thariqah yang batin. Thariqah yang zahir sudah ditulis di dalam kitab fikih. Mata Nabi Syuja. Ada thariqah yang batin. Nah, itu yang ditulis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau engkau mencuci wajahmu, maka iktikadkan. Nah, itu thariqah itu. Cuma karena baca Ihya-nya nggak pakai guru, kawan kalau wudhu setengah jam sendiri. Karena wudhunya nggak pakai mursyid. Wudhunya cuma baca kitab. Emang Nabi kalau wudhu, sahabat wudhu, Imam Ghazali wudhu, terus baca doa sepanjang itu. Allahumma tahhir wajhi. Enggak begitu. Itu hanya dibaca di dalam hati. Enggak dilafazkan. Nah, itu yang disebut thariqah batin. Jadi ketika mencuci wajah, niatkan, ya Allah lunturkan semua yang kotor dari wajah. Itu maknanya. Enggak mesti Allah, aduh, ada kawan kita lebih dari setengah jam. Itu keluar dari tempat wudhu, bajunya sudah basah separuh. Kalau sholat lebih gawat lagi, takbirnya bisa 7 kali. Udah ngelewatin sholat id. Ini maaf nih Kiai kalau ada antum yang begitu. Selamat tersinggung. Allah Akbar, ulang lagi. Nah, ini akibat apa? Akibat wudhunya tadi ulang-ulang. Itu orang kena setan namanya walhan. Ada di hadis Bukhari Muslim. Itu setan kerjanya ngapain? Kamu tadi wudhunya belum benar, balik lagi ke kepala. Udah nyampe di kaki, balik ke kepala. Takbir nih, takbir. Orang sudah waladhdallin amin, takbir ulang lagi. Itu kena, ada lagi setannya itu. Di hadis disebutin semua. Ternyata inilah makna hakikat wudhu yang ketinggalan. Dalam hadis Tirmizi, nah ini pasti sudah tahu hadisnya. La wudu'a liman lam yazkur ismallah. Itulah hakikat wudhu. Tidak, kalau ahli fikih menerjemahkan tidak sah. Tapi kalau ahlul hakikat mengatakan tidaklah sempurna. Tidaklah tepat wudhu seseorang kalau kolbunya tidak menyebut nama Allah. Jadi kalau wudhu, kolbunya sudah mulai zikir. Jangan zikir nanti pas takbir doang. Maka kata para imam kita, jika taharah itu minal hadas as-saghir, ya, hadas yang saghir, kabir. Kalau taharah ahlu tariqah, tathhirul qalbi amma siwallah, membersihkan hati dari selain Allah. Gimana caranya? Sebut nama Allah lagi wudhu. Gitu caranya, tekniknya. Ya, kira-kira gitu contohnya, kayaknya. Baru syariat tarikat nih, kita belum masuk hakam marifat, bisa 14 SKS. Udah dulu, itu aja dulu ya. Gimana? Satu? Oke. Total, satu. Mau ngomong ke satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran guru kami, Buya Rosi. Kalau kita membaca dari para guru-guru yang terdahulu bahwa Nabi Muhammad adalah ummi, sehingga dikatakan oleh Jibril ma'ana bi qari'in. Tetapi karena Rasulullah adalah hakikatul Quran, sehingga apa-apa yang terjadi itu bersatu dengan Rasulullah, bahkan sumbernya dari Rasulullah. Karena itu, padahal kami qari'in, tahu baca, tetapi kami tidak bisa memahami Al-Quran secara keseluruhan. Sehingga saran dari Ibu ya tadi secara tersirat, tetap carilah guru sebagai pembimbing atau mursyid.
kami cocok dengan Buya Rosi di dalam banyak pertemuan yang di-share di YouTube, di semua pengajian-pengajian Buya Rosi. Kalau kami harus mengikuti setiap Buya melangkah, mungkin kami tidak cukup waktunya. Saya mohon izin kepada Buya Rosi, sekaligus saya sebagai murid Ibu Buya Rosi, untuk memberikan legalitas dari apa yang disampaikan di semua pengajian yang sudah di-share di YouTube untuk menjadi sah sebagai ijazah yang telah dikeluarkan di berbagai mana tempat, sehingga walaupun saya sudah berguru kepada semua guru yang ada di sini, tetapi saya akan menjadikan Buya Rosi sebagai panutan kami, karena secara hakikat kami sangat tersentuh dengan banyak keterangan. Apalagi ketika Buya Rosi mengatakan Ahmad Ruhullah, Muhammad Datullah, Ahad Datullah. Saat itulah ketika Buya Rosi mengatakan Qul huwallahu ahad, maknanya huwa isim domir, tetapi di situ tidak menyebutkan Allah, sehingga domir itu adalah hu pada kandungan Allah. La ilaha illallah adalah Allah, pada lafaz Allah adalah hu, sehingga nafas yang keluar hu ha hu hu. Disitulah kami sangat mengerti terhadap keterangan guru kami, mursyid kami yang dulu, tetapi karena tidak melaksanakan secara totalitas, karena tidak mendapat keterangan secara hakikat. Saya mendapat keterangan hakikat dari Buya Rosi di berbagai tempat, dan saya bahkan ketika mau tidur, saya mohon maaf, saya sangat taslim kepada Buya Rosi. Saat ini kami dengan teman-teman yang ada di sini mohon izin ijazahnya di semua tempat untuk dijadikan ijazah mutlak kepada kami yang telah disampaikan sebelum di tempat ini ataupun yang akan datang. Mohon sebagai murid diterima Buya Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bakar-bakar. Saya bukan manusia sempurna, itu yang antum harus tahu. Pasti ke depan ada kesalahan-kesalahan dari saya, ataupun yang lalu pasti ada kekurangan-kekurangan dari saya. Tapi jika ada manfaat, berarti Allah sedang melimpahkan al-faid ar-rahmani. Maka itu bukan ilmu saya, itu ilmu Allah. Oleh karenanya semuanya saya halalkan untuk antum semua, kecuali bab tarbiyah, talqin, suluk, khalwat mesti kepada mursyid. Jadi silakan nikmati kajian-kajian kami, ditelaah-telaah. Jika ada kekurangan, sempurnakan, antum yang sempurnakan, karena saya bukan yang sempurna, bukan al-insan al-kamil ya. Namun jika nanti ada yang ingin melanjutkan tarbiyahnya, karena badan saya baru satu ya, belum mecah-mecah soalnya, maka carilah mursyid yang terdekat ya, ngaji secara maknawinya silakan, kirim Fatihah kepada masyaikh kami silakan. Tapi bermursyidnya mesti tetap ada mursyid yang hayyun hadirun qaribun, mesti tetap ada ya, sehingga tidak nanti ada istilah thariqah al-yutubiyah, itu thariqah ghairu mu'tabarah ya. Thariqah itu mesti mu'tabarah. Meskipun nanti akan ada orang nuduh saya thariqah mu'tabarah, justru saya meragukan dia ya. Mungkin banyakkan ijazah thariqat saya daripada dia, tapi kita nggak juga mau pamer-pamer ijazah thariqat ya. Sampai sekarang antum datang ke tempat saya pasti nggak ada itu ijazah saya pampang, nggak ada. Karena bagi saya ijazah itu ke dalam ruh, bukan kepada kertas. Mau orang dapat ijazah 1000 ijazah thariqah, kalau ruhnya nggak nyambung kepada ruh ar-ruh al-akbar Sayyidina Ahmad, untuk apa dia? Nggak ada efeknya ya. Oleh karenanya saya katakan lagi, ana lastu bi insanin kamilin ya, saya bukan manusia sempurna. Jika ada khair, kebenaran, khuzuh, ambil saja ya. Jika tidak, khalas, da'u, taruh ya. Dan saya bersyukur jika selama ini kajian-kajian itu memperkuat thariqat-thariqat yang antum sudah amalkan selama ini. Memang itu niat kami ya. Dan saya mohon doa untuk guru-guru saya, mursyid-mursyid saya, banyak yang wafat beberapa minggu ini. Salah satu mursyid saya itu kemarin ya, minggu lalu meninggal. Saya baru pulang ke Padang juga ya. Itu mursyid-mursyid kita tiap malam, setiap malam dia khatam zikir 5.000 minimal. Mau tidur duduk sebentar, padahal sudah wali,
masih beramal, masih punya riyadhah. Kita belum wali, sudah nggak mau riyadhah, takut jadi wali katanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, para kiai, para masyayikh, ya, barangkali itu ajastukum likulli ma ajazani masyayikhi, ya. Al-Fatihah. Amin. Barangkali itu, dan saya mau izin nanti salamannya sedapatnya aja, nggak usah dikejar-kejar, karena saya juga bukan Rasulullah toh. Ya, mohon izin. Mau balik lagi karena nanti malam kalau ada waktu gabung di pesantren Sadat, tempat guru kita juga Syekhuna Taifur, ya, An-Naqsyabandi, ya. Kita tutup dengan doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya abaruhi ya abati ya Rasulullah. Ya Allah, sampaikanlah salam kami, cinta kami, rindu kami kepada ayahanda ruhani kami, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikanlah salam dari kolbu kami kepada kolbu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari akal kami kepada akal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari jasad kami yang hina ini kepada jasad mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah afidna ya Allah. Ya Allah, limpahilah ya Allah kepada kami al-faid ar-rabbani, limpahan-limpahan yang Engkau turunkan kepada kalbu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ya Allah kami tidak layak menjadi warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, minimal kami ya Allah diberikan ma'rifatuka wa ma'rifatu nabiyyika, mengenal Engkau dan mengenal Nabi Engkau. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami, ya Allah, kadang hati kami soleh, kadang hati kami penuh dengan dosa dan maksiat. Fasabbitha ya Allah, tetapkanlah dia ya Allah ala ta'atik, untuk tetap taat kepada Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah ya nur ya nur, kalbu kami ya Allah penuh dengan gelap, gelap sifat-sifat sombong, sifat merasa lebih alim, sifat merasa suci. Fanawwirha ya Allah binurika wa binuri nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terangilah kalbu kami yang gelap ini ya Allah, sehingga penyakit kalbu kami sembuh ya Allah, sehingga penyakit lalai kami sembuh ya Allah, penyakit sombong kami pupus ya Allah. Allahumma ya Allah ij'alna min ahlil Quran, ya Allah jadikan kami ahlul Quran, jadikan keluarga kami, keturunan kami, semua orang-orang yang berada di sekitar kami min ahlil Quran, amin ya rabbal alamin. Istajib da'awatina ya Allah bihaqqil Quran wa bihaqqi man unzila alal Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib da'awatina bi sirril Fatihah.